Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan A. Cita-cita negara Indonesia, B. Tujuan negara Indonesia, C. Hak untuk merdeka, D. Motivasi spiritual, E. Pernyataan Indonesia merdeka. Kita lihat dulu pembahasannya. Jadi makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berbeda-beda. Nah, kita lihat yang pertama untuk alinea pertama. Nah, itu adapun maknanya, yang pertama mengandung keteguhan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Yang kedua, ini mengandung pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di muka dunia. Yang ketiga, ini mengandung pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi dari pernyataan ini yang perlu kita garis bawahi itu ada dia pernyataan yang berbunyi subjektif dan ada pernyataan yang berbunyi objektif. Jadi pernyataan subjektif ini ketika bunyinya bangsa Indonesia itu menentang penjajahan. Nah, sedangkan pernyataan objektif ini apabila bunyinya itu menyatakan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya pada alinea kedua, ini mengandung makna yang pertama, kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Jadi intinya kemerdekaan itu bukanlah sebuah hadiah, tetapi hasil dari perjuangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan adanya pernyataan mengenai cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi mengenai cita-cita itu ada di alinea kedua. Selanjutnya pada alinea ketiga, ini mengandung motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan yang diperoleh adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian sebagai bentuk pengukuhan dari pernyataan proklamasi. Pada alinea ketiga ini juga mengandung makna sebagai bentuk atau keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap kehidupan yang berkesinambungan antara material dan spiritual. Kalau kita baca pada Undang-Undang Dasar alinea ketiga itu kan yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi di situ ada istilah atau ada makna yang berhubungan dengan spiritual. Selanjutnya untuk makna alinea yang keempat, yaitu pada alinea keempat ini terkandung fungsi dan tujuan negara. Adapun fungsi dan tujuan negara itu yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian pernyataan mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dan mengandung makna adanya pernyataan mengenai dasar negara yaitu Pancasila. Nah, dengan demikian alinea keempat ini berhubungan dengan tujuan dan fungsi negara maknanya. Nah, di sini perlu dicermati teman-teman. Kadang-kadang yang cita-cita dengan tujuan ini hampir-hampir keliru kita. Kalau dia cita-cita itu ada di alinea kedua. Kalau dia tujuan itu ada di alinea keempat. Nah, kalau dia mengungkapkan keteguhan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, itu ada di alinea pertama. Kalau dia berbicara mengenai motivasi spiritual, itu ada di alinea ketiga. Nah, dengan demikian, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B. Karena pada alinea keempat ini mengandung makna tujuan negara Indonesia. Soal berikutnya. Pernyataan berikut ini yang merupakan bagian dari cinta terhadap budaya sendiri adalah A. Gemar membeli produk-produk impor, B. Mengikuti gaya bersikap individualistik, C. Praktik membuat kue tradisional di sekolah. D. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
E selalu menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya. Kita lihat pembahasannya. Nah, dari option-option ini kita disuruh menentukan mana yang merupakan bagian dari cinta terhadap budaya sendiri. Kalau kita lihat option A, gemar membeli produk-produk impor, ini sudah tentu tidak, ya kan? Tidak mencerminkan ini cinta budaya. Mengikuti gaya bersikap individualistik, ini juga bukan. Nah, budaya kita kan budaya kekeluargaan, gotong royong, mufakat, demokrasi. Kalau bersikap individualistik ini kan tidak sesuai dengan budaya kita sendiri. Yang C, praktik membuat kue tradisional di sekolah. Nah, ini kita kunci dulu. Yang D, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini hampir mirip ya. Yang E, selalu menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Nah, ini C, D, dan E ini hampir-hampir sama teman-teman. Kita lihat pertanyaannya teman-teman. Di sini pertanyaannya itu pernyataan yang merupakan bagian dari cinta terhadap budaya sendiri. Budaya. Nah, jadi kalau menggunakan bahasa persatuan itu bahasa Indonesia itu bukan budaya, itu bahasa nasional. Budaya itu kan misalnya bahasa daerah, itu yang disebut dengan budaya teman-teman. Nah, jadi di sini harap teman-teman tidak terkecoh dengan option-option ini. Maka yang D itu sudah pasti tidak tepat. Yang E, selalu menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Ini juga kurang tepat teman-teman. Karena tidak lagu Indonesia ini kan bersifat nasional, bukan budaya. Yang namanya budaya itu bersifat kedaerahan. Nah, bersifat adat istiadat teman-teman. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Maka jawaban yang tepat yaitu yang C. Praktik membuat kue tradisional di sekolah. Karena kue tradisional ini kan berbeda-beda sesuai dengan budaya masing-masing. Kalau dari masyarakat Semarang bagaimana kue tradisionalnya? Dari Bali bagaimana kue tradisionalnya? Dari Kalimantan bagaimana kue tradisionalnya? Papua bagaimana kue tradisionalnya? Nah, ini berhubungan dengan budaya. Kata tradisional di sini berhubungan dengan budaya. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus. Perhatikan ciri-ciri khusus makhluk hidup berikut ini. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas dua segmen, yaitu prosoma, bagian kepala dan dada, dan abdomen, yaitu bagian perut. Yang kedua, pada bagian kepala terdapat sepasang kalisera beracun dan sepasang pedipalpus. Yang ketiga, memiliki 4 pasang mata, 8 kaki, dan tidak bersayap. Yang keempat, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kelima, sistem pernapasannya terjadi melalui sistem paru-paru buku. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah A. Kumbang, B. Laba-laba, C. Semut, D. Kupu-kupu, E. Lipan. Kita lihat pembahasannya. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut sesuai dengan gambar berikut. Nah, sesuai dengan gambarnya ini adalah laba-laba. Laba-laba tubuhnya terdiri atas 2 segmen, yaitu prosoma. Nah, prosoma adalah bagian kepala dan bagian dada. Kemudian terdiri atas abdomen, yaitu bagian perut. Yang kedua, pada bagian kepala laba-laba ini terdapat sepasang kalisera beracun dan sepasang pedipalpus. Selanjutnya memiliki 4 pasang mata. Nah, laba-laba ini umumnya memiliki 4 pasang mata, tapi ada juga yang memiliki 3 pasang, 2 pasang, bahkan 1 pasang. Namun umumnya memiliki 4 pasang mata dan 8 kaki serta tidak bersayap. Laba-laba sendiri berkembang biak dengan cara bertelur dan mempunyai sistem pernapasan yaitu paru-paru buku. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B, laba-laba. Nah, di sini ada hal yang ingin kita tekankan berkaitan dengan laba-laba dibandingkan dengan binatang yang lain seperti lebah, kumbang, dan semut. Ini yang perlu diperhatikan, kalau pada laba-laba itu tubuhnya terdiri atas 2 segmen yaitu prosoma dan abdomen. Nah, prosoma itu sendiri yaitu bagian kepala dan dada, sedangkan abdomen yaitu bagian perut. Berbeda dengan lebah, kumbang, dan semut, ini memiliki 3 segmen tubuh. Ada kepala, ada dada, ada perut. Ini terpisah. Nah, kalau kita lihat laba-laba cuma 2 segmen. Kemudian pada bagian kepala, pada bagian kepala ini kalau pada lebah, pada kumbang, dan pada semut dia memiliki antena. Sedangkan laba-laba tidak. Selanjutnya dari segi kaki, laba-laba ini umumnya memiliki 8 kaki.
atau 4 pasang. Sedangkan kalau pada kumbang, pada lebah, atau pada semut hanya memiliki 6 kaki atau 3 pasang. Untuk cara perkembangbiakannya sama, yaitu dengan cara bertelur. Nah, ini adalah perbedaan mendasar dari laba-laba dengan binatang-binatang lain seperti lebah, semut, dan kumbang. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar mengenai sistem organ pada manusia. Pernyataan yang tepat pada gambar yang ditunjukkan oleh angka 7 adalah A. Hati, menghasilkan kelenjar pencernaan. B. Lambung, membantu pencernaan makanan. C. Jejunum, memecah dan menyerap nutrisi. D. Pankreas, menghasilkan enzim pencernaan. E. Usus halus, menyerap nutrisi dari makanan. Nah, untuk tipe soal seperti ini sangat sering keluar. Jadi, sajian gambar bisa bervariasi. Ada gambar sistem organ pencernaan, sistem organ pernapasan, bahkan ada gambar sistem organ pendengaran seperti telinga. Jadi, silakan teman-teman dipelajari materi-materi yang berhubungan dengan sistem organ, yaitu dari segi gambarnya. Nah, untuk tentang pendengaran ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti silakan teman-teman cek linknya pada kolom deskripsi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat dulu pembahasannya. Nah, di sini perhatikan organ dan sistem organ pencernaan berikut. Nah, di sini ada organ-organ dan sistem organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan tempat terjadinya pencernaan mekanik, yaitu oleh gigi, dan kimiawi oleh enzim petialin amilase oleh air liur. Kemudian ada yang nomor 2, ini berarti di gambar nomor 2, itu merupakan kerongkongan atau esofagus. Merupakan otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Nah, berarti gerakan peristaltik itu gerakan mendorong makanan menuju lambung. Kemudian di nomor 3 itu merupakan hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar yang memiliki fungsi menghasilkan cairan empedu. Di nomor 4 ada empedu, membantu penguraian lemak. Kegunaan lainnya adalah membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, jadi empedu ini memiliki 2 kegunaan, namun kegunaan utamanya yaitu sebagai penguraian lemak. Kemudian di nomor 5 itu usus halus, merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman. Untuk nomor 6, paling bawah ya, ada anus, yaitu tempat jalan pembuangan sisa makanan yang tidak dipakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau seperti tinja. Di nomor 7, kita lihat di nomor 7 itu merupakan lambung. Nah, lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis, tempat menyimpan makanan sementara. Nah, jadi lambung merupakan tempat menyimpan makanan sementara, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim. Yang ke-8, di bawahnya lambung, itu ada pankreas, memiliki fungsi eksokrin. Nah, fungsi eksokrin ini yaitu fungsi menghasilkan enzim pencernaan, seperti lipase, amilase, dan protease. Serta memiliki fungsi endokrin, yaitu menghasilkan beberapa hormon, misalnya hormon insulin. Nah, jadi pankreas ini yang memiliki 2 fungsi, fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Selanjutnya nomor 9. Nah, usus besar. Usus besar disebut juga dengan kolon, memiliki fungsi untuk menyimpan dan mengeliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan mendegradasi bakteri. Nah, ini adalah organ-organ dan sistem organ yang terlibat dalam sistem pencernaan dan fungsi-fungsinya. Nah, dari pembahasan ini kita bisa mengetahui bahwa jawaban untuk gambar pada angka 7 yaitu yang B, lambung. Nah, lambung ini berfungsi untuk membantu pada proses pencernaan makanan. Hasil pengolahan nilai matematika oleh Pak Rudi menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah siswa kelas 6, ternyata 28 siswa meroleh di atas atau mencapai KKM. Adapun KKM yang ditetapkan untuk pelajaran matematika adalah 70 dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut dengan A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, secara umum ada 2 prinsip penilaian, yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, penilaian acuan patokan ini disebut juga dengan penilaian acuan kriteria. Nah, karena ada kriteria tertentu yang menjadi patokan dalam sebuah penilaian. Suatu penilaian disebut penilaian acuan patokan
jika dalam melakukan penilaian itu kita mengacu pada suatu kriteria tertentu. Nah, yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan atau mastery materi pelajaran siswa tentang pengajaran sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Nah, kriteria yang digunakan pun bersifat mutlak. Artinya, kriteria itu bersifat tetap dan berlaku bagi semua siswa yang mengikuti tes di lembaga terkait. Nah, selain itu, nilai dari hasil penilaian acuan patokan ini dapat dijadikan indikator untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan dan penguasaan siswa terhadap materi pengajaran tertentu. Nah, intinya penilaian acuan patokan ini disebut juga penilaian acuan kriteria. Karena dalam penilaiannya ada kriteria tertentu yang dijadikan patokan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk dapat dinyatakan lulus dalam kegiatan pembelajaran, maka setiap siswa harus memenuhi syarat antara lain nilai sikap minimal B dan memperoleh nilai pengetahuan di atas KKM. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, maka siapapun yang tidak memenuhi syarat akan dinyatakan gagal dan harus melakukan remedial. Nah, ini merupakan bentuk dari penilaian acuan patokan. Ada kriteria tertentu yang dijadikan patokan dalam penilaian. Nah, sesuai contohnya di sini, yang dijadikan kriteria itu kan penilaian sikapnya harus minimal B dan nilai pengetahuannya di atas KKM. Selanjutnya, penilaian acuan norma atau PAN. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan norma ini adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain termasuk di dalam kelompok itu. Nah, dengan kata lain, penilaian acuan norma ini pembandingnya nilai dengan kelompok yang lain. Misalnya begini teman-teman, di suatu sekolah ini ada kelas A dan kelas B. Nah, misalnya kelas 6 itu ada dua dia, kelas 6A, kelas 6B. Nah, di kelas 6A ini katakanlah yang kemampuannya di atas rata-rata. Kemudian yang di kelas 6B ini, mohon maaf ini, berarti kemampuannya dia di bawah rata-rata. Nah, jadi yang menjadi acuan penilaian itu adalah membandingkan nilai yang diperoleh siswa dengan nilai siswa yang lain termasuk di dalam kelompok itu. Nah, lebih tepatnya perhatikan contoh berikut. Nah, misalnya pada pelajaran bahasa Indonesia siswa mendapat skor 80 di kelas B akan mendapat nilai A. Jadi kalau di kelas B nilai 80 itu A dia. Nah, sedangkan di kelas C siswa yang mendapat skor 65 ini akan mendapat nilai A juga. Padahal kan nilainya beda. Nah, mengapa bisa demikian? Karena nilai yang didapat siswa hanya dihubungkan dengan norma kelompoknya. Pada kelas C ini norma kelompoknya rendah. Maka skor 65 saja sudah bisa mendapat nilai A. Sedangkan pada kelas B ini norma kelompoknya tinggi. Jadi skor 80 ini baru bisa mendapat nilai A. Nah, inilah yang disebut dengan penilaian acuan norma atau PAN. Jadi sangat jelas teman-teman, kalau penilaian acuan patokan itu ada kriteria tertentu yang dijadikan acuan. Kalau penilaian acuan norma itu pembandingnya adalah kelas yang lain. Nah, dengan demikian kita bisa menjawab pertanyaan ini sesuai dengan pembahasan tadi bahwa prinsip penilaian ada dua, yaitu penilaian acuan patokan, di mana penilaian acuan patokan mengacu pada kriteria tertentu yaitu KKM, dan penilaian acuan norma yaitu penilaian yang mengacu pada norma kelompok atau kelas. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang A, penilaian acuan patokan. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kali ini. Semoga latihan soal ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan teman-teman yang akan melaksanakan tes PPK tahun ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.